Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abu Fatah Basya dengan NIM 121230100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal artikel mengenai mass spectrometry yang berjudul Mass Spectrometry Imaging for Environmental Science: A Review of Current and Future Application yang ditulis oleh Kendra G. Shelby, Emily M. Habicki, Valeria Zerda Pinto, Clea E. Korte, Gabriel A. Bersendorf, and Kevin R. Thatcher yang berasal dari Department of Chemistry, Southern Illinois University, Edwardsville, Illinois, USA. Selanjutnya ada artikel info yang memuat mengenai keyword yang terdapat pada jurnal yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mass spectrometry imaging, kemudian yang kedua adalah environmental science, yang ketiga ada metric assisted laser desorption or ionization, yang keempat ada secondary ion mass spectrometry, yang kelima ada desorption electrospray ionization, yang keenam ada Woods water treatment plant, yang ketujuh ada PFES, yang kedelapan ada non-targeted analysis, yang kedelapan ada PVCPS, dan yang terakhir ada atmospheric PR assure ionization. Oke, selanjutnya yang pertama adalah abstrak. Spektrometri massa resolusi tinggi telah lama digunakan dalam penelitian lingkungan untuk mengidentifikasi dan mengukur kontaminan, metabolit biologis, dan komponen sampel abiotik dengan selektivitas tinggi yang diberikan oleh deteksi berbasis massa. Banyak teknik berbasis spektrometri massa mengharuskan sampel dihomogenkan sebelum dianalisis, sehingga menghilangkan kemungkinan menilai distribusi spasial analit dan mencegah informasi mengenai perilaku dan penyerapan polutan dalam berbagai matriks. Spektrometri massa resolusi tinggi atau yang sering disebut dengan HRMSI menyediakan kesempatan unik untuk memperoleh informasi dua dimensi tentang analit yang tidak diberi label untuk mengidentifikasi keberadaan dan juga ketiadaannya. Menilai dari perlakuan dan penyerapan mereka dalam sampel biotik dan abiotik, serta memvisualisasikan perubahan relatif senyawa endogen setelah paparan polutan. Beberapa peneliti telah mulai menunjukkan kekuatan HRMSI untuk aplikasi lingkungan, meski teknik ini masih baru dan belum sepenuhnya terrealisasi. Nah, ulasan ini akan menyoroti status terkini dari HSMSI dalam penelitian lingkungan melalui diskusi tentang analisis non-target dan penyaringan target, penilaian konstituen instalasi pengolahan air limbah, dan toksikologi PFAS, serta pengenalan aplikasi yang sedang berkembang. HRMSI sendiri memungkinkan para ilmuwan untuk melihat distribusi spasial dari berbagai analit dalam sampel tanpa perlu menandainya terlebih dahulu. Ini berarti bahwa ilmuwan dapat melihat bagaimana polutan menyebar dan diambil oleh organisme atau komponen lingkungan lainnya. Dengan menggunakan HRMSI, perubahan dalam senyawa alami dan organisme atau lingkungan setelah terpapar polutan dapat divisualisasikan dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak polusi. Selain itu, teknik ini dapat digunakan untuk melakukan analisis non-target, yaitu analisis yang tidak terbatas pada senyawa tertentu tetapi terbuka untuk semua senyawa yang ada dalam sampel. Hal ini berguna dalam penelitian lingkungan di mana mungkin terdapat banyak polutan yang tidak terdeteksi dengan metode konvensional. Penyaringan target sendiri memungkinkan peneliti untuk mencari senyawa tertentu yang dicurigai ada berdasarkan karakteristik massa dan struktur mereka meskipun tidak ada dalam daftar pencarian awal. Penelitian mengenai konstituen di instalasi pengolahan air limbah dengan high resolution MSI dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berbagai polutan dihilangkan atau diubah selama proses pengolahan. Ini penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan efektif dengan menghilangkan kontaminan berbahaya dari air limbah sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan. Toksikologi PFAS atau PERT and polyfluoroalkyl substance adalah salah satu metode di mana HRMSI dapat digunakan. PFAS adalah sekelompok besar bahan kimia yang telah digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konsumen, serta telah ditemukan bersifat persisten di lingkungan serta dalam tubuh manusia.
Dengan HRMSI, para ilmuwan dapat mempelajari bagaimana PFAS didistribusikan oleh organisme dan juga lingkungan, serta dapat memahami lebih baik mengenai efek toksiknya. Dengan demikian, HRMSI sendiri adalah alat yang sangat kuat dalam penelitian lingkungan dan memungkinkan penelitian yang lebih mendetail dan menyeluruh tentang perilaku dan juga dampak polutan. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, potensinya untuk mengubah cara kita memahami dan mengelola lingkungan sangatlah besar. Kemudian selanjutnya adalah bagian introduction. Sebenarnya lebih dari 60 tahun yang lalu, seorang ilmuwan yakni Chastain dan juga Slotzayen pertama kali menggunakan pencitraan spektrometri massa atau MSI untuk memvisualisasikan distribusi komponen paduan dalam semikonduktor melalui teknik yang dikenal sebagai spektrometri massa ion sekunder atau SIMS. Metode ini memungkinkan para ilmuwan untuk melihat bagaimana elemen dan senyawa terdistribusi dalam material semikonduktor dan memberikan wawasan yang sangat berharga untuk pengembangan teknologi material. Kemudian, pada akhir tahun 1990-an, Richard Caprioli memperkenalkan penggunaan desorpsi atau ionisasi laser berbantuan matriks atau yang lebih dikenal dengan singkatan MALDI untuk pencitraan spektrometri massa molekul biogas. Metode MALDI MSI ini membuka peluang baru dalam penelitian biologis, memungkinkan visualisasi distribusi molekul besar seperti protein dan juga peptida dalam jaringan biologis. Hal ini sangat revolusioner karena memberikan cara baru untuk mempelajari biokimia jaringan secara mendetail tanpa perlu label atau pewarnaan khusus. Sejak awal perkembangan ini, banyak ilmuwan lain seperti R. Graham Cook, Ron Hiren, dan Bernhard Spengler telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teknologi dan teori yang mendasari MSI. Berkat upaya yang mereka lakukan, MSI kini telah menjadi teknik yang sangat serbaguna, mampu diterapkan pada berbagai jenis padat dan kelas analit yang luas. Kemudian, untuk MSI sendiri akan menghasilkan dataset yang mencirikan sampel dalam 2 dimensi tanpa memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang analit yang ingin diteliti. Misalnya, kita menggunakan MSI, para ilmuwan tidak perlu mengetahui secara pasti molekul mana yang mereka cari sebelum melakukan analisis. Mereka hanya perlu mempersiapkan sampel dan kemudian menggunakan MSI untuk memetakan distribusi massa berbagai molekul di dalam sampel tersebut. Ini sangat berbeda dengan teknik pencitraan lainnya seperti imunohistokimia, autorradiografi, dan fluoresensi yang seringkali memerlukan analit yang harus diberi label atau ditandai dengan molekul perkusi atau yang menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi. Kemudian untuk keuntungan besar dari MSI sendiri adalah kemampuannya untuk memvisualisasikan distribusi spasial molekul yang dipilih berdasarkan massa dalam sebuah sampel. Ini berarti bahwa MSI dapat memberikan peta distribusi molekul tanpa perlu pewarnaan atau modifikasi sampel yang ekstensif. Selain itu, MSI dapat mengurangi jumlah persiapan sampel yang biasanya diperlukan untuk teknik pencitraan atau pendeteksian lainnya atau metode analitik yang lain. Sedangkan sehingga membuat proses analisis menjadi lebih efisien dan tidak rentan terhadap kesalahan yang disebabkan oleh manipulasi sampel yang berlebihan. Teknologi MSI sendiri terus berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan terbaru telah meningkatkan resolusi spasial dan kekuatan resolusi instrumen MSI. Ini berarti bahwa instrumen sekarang dapat memvisualisasikan metabolit pada tingkat sel atau bahkan organel tunggal, memberikan detail yang luar biasa tentang biokimia seluler dan struktur mikro. Misalnya, dengan resolusi yang cukup tinggi, ilmuwan dapat melihat distribusi metabolit dalam satu sel tunggal untuk melihat bagaimana senyawa kimia tertentu terlokalisasi dalam bagian-bagian tertentu dalam sebuah organel. Secara keseluruhan, MSI berkembang menjadi alat yang sangat kuat dalam penelitian ilmiah.
Dengan kemampuannya untuk menganalisis berbagai jenis sampel padat dan berbagai kelas analit, serta terus meningkatkan kemampuan teknologinya, MSI memiliki potensi yang sangat besar untuk terus mengubah cara kita dalam memahami berbagai macam fenomena ilmiah, termasuk di bidang biologi, material, dan juga ilmu lingkungan. Perkembangan di masa depan diharapkan akan lebih memperluas aplikasi MSI dan memungkinkan para ilmuwan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin kompleks dan detail, serta memerlukan tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Istilah resolusi dan kekuatan resolusi sering digunakan secara bergantian dalam spektrometri massa, baik resolusi spektral maupun resolusi spasial gambar, perlu dibahas dalam konteks MSI. Untuk tujuan klarifikasi dalam artikel ini, istilah kekuatan resolusi akan digunakan untuk menjelaskan resolusi spektral massa menurut fungsi matematis, yakni massa dibagi dengan perubahan massa, yang akan dijelaskan lebih rinci nanti. Sementara untuk resolusi yang akan digunakan untuk membahas karakteristik resolusi spasial dari platform pencitraan. Namun, spektrometri massa resolusi tinggi atau HRMSI dan pencitraan spektrometri massa resolusi tinggi HRMSI masing-masing mengacu pada definisi resolusi perhitungan massa per perubahan massa yang telah kita bedakan sebagai kekuatan resolusi agar tetap konsisten dengan nomenklatur yang digunakan komunitas MS, HRMS, dan juga HRMSI yang akan merujuk pada resolusi massa yang lebih tinggi. Kemudian, spektrometri massa resolusi tinggi atau HRMS sangat penting untuk identifikasi massa yang tepat seperti penjelasan struktur dan juga perbedaan antar polimer. Kekuatan resolusi massa didefinisikan sebagai perbedaan massa terkecil yang dapat dibedakan pada massa tertentu. Perbedaan massa atau delta M diukur pada presentasi puncak yang ditentukan, meskipun sering dilaporkan sebagai lebar penuh puncak pada setengah tinggi maksimum puncak atau FWHM. Kekuatan resolusi tinggi didefinisikan sebagai kekuatan resolusi FWHM lebih dari 10.000, meskipun banyak instrumen HR mampu memiliki kekuatan resolusi yang jauh lebih tinggi. Kemudian, setelah penentuan rumus kimia analit, tandem spektrometri massa seringkali dapat digunakan untuk menentukan struktur yang tepat. HRMS sendiri dapat diterapkan pada ilmu lingkungan untuk menentukan atau mendeteksi, mengkarakterisasi, dan mengautentikasi spesies kimia dari berbagai jenis sampel dengan matriks yang bervariasi dan juga rumit. Kemudian, kombinasi analisator massa HR dengan pencitraan spektrometri massa atau MSI akan menghasilkan teknik analitik yang kuat yang dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai peluang penelitian lingkungan. Banyak sampel yang dianalisis oleh spektrometri massa yang diasumsikan homogen atau heterogenitasnya dianggap tidak penting. MSI sendiri secara unik memberikan informasi dua dimensi kepada peneliti untuk menilai secara pasti pentingnya variasi matriks sampel. Selain itu, MSI dapat bertindak sebagai bukti kualitatif tambahan untuk melengkapi metode analitik kuantitatif tradisional, misalnya kromatografi cair dan gas spektrometri massa, memberikan analisis yang lebih komprehensif untuk sampel lingkungan. Kemudian HRMSI tanpa diragukan lagi adalah teknik yang sangat berharga dan potensinya baru saja mulai direalisasikan mengingat keterlibatannya yang terbatas, namun pengaplikasiannya sangat beragam dalam ilmu lingkungan. Tinjauan ini menyoroti status HRMSI yang diterapkan pada ilmu lingkungan, mulai dari pengenalan singkat mengenai instrumen HRMSI, diikuti oleh tinjauan-tinjauan tentang kegunaan data HRMSI dua dimensi untuk penelitian lingkungan dan penelitian lainnya. Ilmu lingkungan memiliki aplikasi yang sangat luas, dan karena itu tinjauan ini akan sangat berfokus kepada HRMSI yang diterapkan pada analisis non-target atau NTA, konstituen instalasi pengolahan air limbah atau WWTP, dan zat alkil perfluoronat atau PFAS.
yang akhirnya diskusi tentang apa yang akan datang untuk HRMSI akan dapat diprediksi, termasuk penggunaan spektrometri mobilitas ion atau yang disebut dengan IMS. Oke, kemudian lanjut instrumentasi untuk pencitraan spektrometri massa dengan resolusi tinggi. Spektrometri massa sendiri terdiri dari 4 komponen utama, yakni saluran masuk sampel, ionisasi source, dan juga penganalisis massa serta detektor. Setelah sampel diperkenalkan melalui saluran masuk, ionisasi search akan memberikan muatan pada analit sehingga mereka dapat dipisahkan menurut rasio massa terhadap muatan atau M/Z melalui penganalisis massa. Analit bermuatan yang akan diteliti kemudian dideteksi oleh perangkat konversi muatan. Bagian terpenting dari instrumen MSI adalah sumber ionisasi atau ionisasi source dan penganalisis massa. Karena komponen-komponen ini akan menentukan beberapa karakteristik utama dari teknik tersebut. Ionisasi search menentukan persiapan sampel yang diperlukan dan metode pengenalan serta kemampuan resolusi. Sementara penganalisis massa akan bertanggung jawab atas kekuatan resolusi. Nah, yang pertama ada ionization search. Matrix assisted laser desorption atau ionization atau yang sering disebut dengan MALDI adalah salah satu teknik ionisasi paling umum yang banyak diteliti untuk MSI. Dalam metode ini, larutan material penyerap foton dan induksi ionisasi, yakni matriks, akan diaplikasikan ke lapisan tipis sampel yang dipasang pada slide kaca konduktif. Sebuah laser akan meradiasi campuran sampel matriks dan menginduksi ionisasi dan desorpsi analit dari slide. Meskipun rentan massa untuk MALDI pada dasarnya tak terbatas, metode ini sangat cocok untuk pencitraan non-makromolekul besar seperti protein atau polimer sintesis karena hampir semua ion yang dihasilkan bermuatan tunggal dan menghasilkan spektra yang sederhana. Resolusi biasanya mencapai sekitar 20 mikrometer dan terutama dibatasi oleh homogenitas matriks. Namun, hal ini juga menghasilkan sensitivitas yang luar biasa dengan deteksi tingkat tinggi dan dari protein dan peptida yang telah terdokumentasi atau terrekam. Meskipun MALDI biasanya digunakan di bawah vakum, perkembangan teknologi yang telah menghasilkan magnet tekanan atmosfer atau EPI-MALDI memberikan inovasi sendiri. Kemajuan ini meningkatkan resolusi dan fleksibilitas instrumen dengan mengorbankan penurunan sensitivitas sebesar 5-10 kali lipat. EPI-MALDI sendiri memungkinkan pencitraan senyawa volatil dan molekul biologis yang mungkin sulit dideteksi di bawah vakum. Kemudian yang selanjutnya ada Secondary Ion Mass Spectrometry atau SIMS. SIMS sendiri merupakan alat pelengkap untuk MALDI sebagai teknik ionisasi MSI. SIMS bekerja dengan membombardir sampel dengan sinar ion primer atau menghasilkan injeksi ion sekunder untuk deteksi. Sinar ion memungkinkan resolusi tinggi hingga 100 nanometer yang mengakibatkan penurunan sensitivitas dibandingkan dengan MALDI. SIMS lebih cocok untuk pencitraan molekul kecil karena fragmentasi yang meningkat dan cluster ion sekunder. Namun, rentan analisis massa ini telah ditingkatkan menggunakan peningkatan matriks dan sinar ion primer cluster. SIMS membutuhkan persiapan sampel yang lebih sedikit dibandingkan dengan MALDI karena pemotongan dan aplikasi matriks tidak diperlukan, meskipun keduanya dapat digunakan jika diperlukan. Sampel SIMS harus konduktif baik secara inheren atau dengan menerapkan lapisan tipis logam yang sesuai seperti emas. Meskipun SIMS biasa terjadi di bawah vakum, kemajuan teknologi yang sedang dilakukan untuk mencapai kondisi yang mendekati untuk pencitraan jaringan biologis.
Kemudian ada disruption electrospray ionization atau yang sering disebut dengan DESI. DESI sendiri dikembangkan pada tahun 2004 oleh R. Graham Cox yang telah menjadi salah satu teknik ionisasi MSI tekanan yang paling banyak dipelajari dan digunakan. Sebuah kapiler bermuatan pada sudut tertentu akan menyemprotkan larutan elektrolit dengan konsentrasi rendah ke sampel. Pelarut bermuatan melarutkan, mengionisasi, dan mendesorpsi analit yang kemudian ditarik ke dalam penganalisis massa. DESI sendiri adalah teknik ionisasi yang lebih lembut dibandingkan MALDI atau SIMS, sehingga berguna untuk konstituen pada permukaan yang terikat longgar dan analit yang mudah rusak. Rentan massa yang layak untuk DESI sangatlah besar, mulai dari molekul kecil hingga protein. Selain itu, DESI memerlukan persiapan sampel yang minimal, namun proses penyemprotan memerlukan optimasi yang signifikan, termasuk penyesuaian pelarut yang digunakan, ukuran titik semprot, dan sudut semprot. Fleksibilitas kondisi ionisasi memungkinkan kemampuan untuk memilih antara resolusi dan juga sensitivitas, atau bahkan menyeimbangkan keduanya. Resolusi khas untuk DESI adalah 200 mikrometer, menghasilkan gambar analit dalam jumlah yang rendah. Tingkat fleksibilitas ini sangat menguntungkan untuk MSI lingkungan karena kebutuhan untuk secara bergantian mencitrakan analit konsentrasi rendah, misalnya polutan organik, dan analis konsentrasi tinggi, misalnya biomolekul, dalam jenis sampel yang sama. Beberapa tahun setelah penemuan DESI, nanospray desorption electrospray ionization atau nano-DESI diciptakan untuk meningkatkan sensitivitas, stabilitas sinyal, dan juga resolusi yang berkisar di bawah 10 mikrometer dengan memisahkan secara efektif peristiwa desorpsi dan juga ionisasi. Dengan demikian, setiap teknik ionisasi MSI memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri yang membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu. MALDI unggul dalam pencitraan makromolekul besar dengan resolusi tinggi, tetapi memerlukan vakum dan memiliki tantangan homogenitas matriks. SIMS menyediakan resolusi spasial yang sangat tinggi dan memerlukan persiapan sampel yang minimal, tetapi lebih cocok untuk molekul kecil karena fragmentasinya yang tinggi. DESI menawarkan fleksibilitas terbesar dalam hal kondisi ionisasi dan memerlukan persiapan sampel yang minimal, sehingga menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi lingkungan di berbagai jenis analit. Kemudian selanjutnya adalah penganalisa massa. Dalam spektrometri massa, penganalisa massa merupakan komponen kunci yang menentukan seberapa baik suatu instrumen dapat memisahkan dan mengidentifikasi senyawa berdasarkan massa mereka. Ada beberapa jenis penganalisis massa dengan kekuatan resolusi tinggi yang sangat cocok untuk digunakan dalam pencitraan spektrometri massa, termasuk TOF atau time of flight, atau QTOF atau quadruple time of flight, FTECR atau Fourier transform ion cyclotron resonance, dan juga orbit trap. TOF sendiri merupakan salah satu penganalisis massa yang sering digunakan dalam kombinasi dengan teknik ionisasi MALDI. Meskipun TOF memiliki rentan massa yang hampir tak terbatas, penyimpangan massa sering terjadi yang dapat menghambat penentuan massa secara akurat. QTOF sendiri menawarkan selektivitas yang lebih tinggi karena kemampuan penyaringan massa dari quadrupole, namun rentan massa yang dapat dioperasikan menjadi sangat terbatas. FTICR memiliki kekuatan resolusi dan akurasi massa yang luar biasa, namun FTICR merupakan suatu hal yang mahal dalam hal pembelian dan operasi karena memerlukan magnet superkonduktor yang sangat mahal serta membutuhkan penyaringan zero. Kemudian selanjutnya ada orbit trap. Meskipun relatif baru, orbit trap mampu memberikan kekuatan resolusi dan akurasi massa yang baik tanpa menggunakan magnet superkonduktor, namun masih mahal untuk dibeli. Kemudian selanjutnya ada salah satu teknik pemindahan massa yang sering berkembang adalah Ion Mobility Spectrometry atau IMS, yang memungkinkan pemisahan senyawa berdasarkan muatan, ukuran, dan juga bentuknya.
IMS sendiri menyediakan pemisahan tambahan dalam dimensi mobilitas yang dapat meningkatkan akurasi identifikasi senyawa tanpa meningkatkan waktu atau persiapan sampel tambahan. Kesimpulannya, pemilihan penganalisis massa yang tepat sangat penting dalam penciptaan spektrometri massa, dan pilihan tersebut harus disesuaikan dengan jenis sampel, tujuan analis, dan juga anggaran yang tersedia. Semakin berkembangnya teknologi, kita dapat mengharapkan peningkatan dan kemampuan serta ketersediaan penganalisa massa yang lebih inovatif dan lebih efisien untuk aplikasi masa depan dalam bidang ilmu lingkungan dan juga yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada analisis non-target dan juga pencarian senyawa lingkungan. Dalam dunia analisis lingkungan, terdapat berbagai pendekatan untuk memahami dan juga mengukur kontaminan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia serta ekosistem. Dua pendekatan utama yang sering digunakan adalah analisis berbasis target dan juga analisis non-target atau NTA bersama dengan pencarian. Analisis berbasis target melibatkan identifikasi dan penentuan konsentrasi senyawa-senyawa tertentu yang telah ditargetkan sebelumnya. Proses ini membutuhkan pengetahuan sebelumnya tentang senyawa yang ingin dipantau, serta metode analisis yang telah dioptimalkan untuk tujuan tersebut. Namun, dalam lingkungan seringkali terdapat beragam senyawa yang tidak diketahui atau belum dipelajari, yang tidak dapat diidentifikasi melalui pendekatan berbasis target. Disinilah peran analisis non-target atau NTA dan pencarian menjadi sangat penting. NTA mengacu kepada studi di mana kontaminan sebelumnya tidak diketahui atau tidak dapat diperhitungkan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi senyawa yang tidak dapat diidentifikasi yang mungkin tidak tercakup dalam analisis berbasis target. Meskipun kuantifikasi dapat menjadi tantangan dalam NTA, pendekatan ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang komposisi kimia lingkungan. Di sisi lain, pencarian target terjadi ketika pengetahuan umum tentang kelas senyawa yang telah ditemukan, tetapi tanpa identifikasi secara eksplisit dari senyawa-senyawa tersebut. Misalnya, jika terdapat bukti bahwa zat kimia tertentu telah digunakan dalam suatu area, namun tidak ada bukti tentang senyawa-senyawa spesifik yang ada, pencarian kontaminan dapat digunakan untuk mencari senyawa-senyawa yang mungkin terkait. Keduanya, baik NTA maupun pencarian target sendiri, sering digunakan dalam analisis lingkungan karena kompleksitas lingkungan yang sering kali terpapar oleh berbagai senyawa yang tidak diketahui atau belum dipelajari dengan baik. Senyawa yang tidak diketahui atau belum dipelajari dengan baik, melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengukur senyawa-senyawa yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam analisis berbasis target, yang pada gilirannya memungkinkan pemahaman yang lebih lengkap tentang komposisi dan tingkat kontaminasi dalam suatu lingkungan. Pencarian target ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi produk degradasi dan dari kontaminan yang diketahui, yang dapat menjadi lebih persisten atau berbahaya daripada senyawa aslinya. Dengan demikian, baik NTA maupun pencarian target memberikan tambahan informasi yang sangat berharga dalam pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan juga ekosistem. Integrasi dari berbagai pendekatan analis, termasuk analisis berbasis target atau NCA dan pencarian target, menjadi kunci dalam manajemen risiko lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, kita dapat mengoptimalkan upaya untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari dampak kontaminasi kimia. Kemudian, penerapan HRMSI dalam analisis non-target lingkungan. Spektrometri massa resolusi tinggi diperlukan untuk NCA karena kebutuhan akan massa yang tepat, distribusi isotopik, dan karakterisasi fragmen untuk mengidentifikasi analit yang ingin dicari. HRMSI imaging atau HRMSI ini belum banyak digunakan untuk NCA karena merupakan teknik yang relatif baru dan belum banyak diadopsi, serta memerlukan biaya yang tinggi dari peralatan.
Bahkan penggunaannya lebih jarang lagi dalam aplikasi lingkungan karena kompleksitas matriks sampel lingkungan yang memerlukan persiapan sampel yang ekstensif. Namun, ada banyak aplikasi praktis untuk NTA dari analit yang relevan secara lingkungan dari berbagai sumber sampel. Kekuatan resolusi tinggi yang dimiliki oleh HRMSI memungkinkan identifikasi secara analit independen dari data. Namun, HRMSI sendiri memberikan kemampuan unik untuk memvisualisasikan distribusi spasial analit, sehingga memberikan wawasan yang lebih besar tentang dampak lingkungan secara keseluruhan. Sebagai contoh, bidang yang luas dan multifaset dari suatu senyawa berkembang pesat melalui NCA dan pencarian target untuk identifikasi metabolit, lipid, protein, modifikasi pasca translasi, dan lain-lain. HRMSI memungkinkan identifikasi non-target yang didampingi oleh pola distribusi spasial sehingga memungkinkan penilaian terhadap lingkungan. Spektra HRMSI yang diperoleh dari NCA biasanya rumit, oleh karena itu memerlukan pengelolaan pasca akuisisi untuk identifikasi yang lebih akurat dari spesies yang ingin dicari. Puncak dari karakteristik yang ingin dicari, pola isotopik dan pola fragmen dibandingkan dengan basis data untuk menghasilkan identifikasi senyawa yang mungkin. Namun di sini ada beberapa basis data umum seperti CAS, ChemSpider atau PubChem khusus lingkungan seperti Database Assisted Identification of Organic Substance atau DAIOS serta STOF-IDEN, sumber terbuka dan berbayar untuk memantau dalam identifikasi analit yang ingin diminati. Kesalahan dalam identifikasi sendiri dapat diminimalkan dengan spektrometri massa yang memungkinkan identifikasi fragmen dari ion prekursor yang sama. HRMSI sendiri memberikan rangkaian unik informasi massa dan spasial yang sangat berguna untuk NTA dari senyawa yang relevan secara lingkungan. Hal ini ditambah dengan kebutuhan untuk lebih memahami kesehatan lingkungan dan menunjukkan bahwa bidang ini berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang. Kemudian untuk kasusnya di kasus sendiri dapat kita ambil contoh seperti Salix alba dan Populus nigra sebagai alat vitromediasi. Pohon willow putih atau Salix alba dan pulpar hitam atau Populus nigra telah ditetapkan sebagai alat fitoremediasi yang membuat kedua tanaman ini cocok untuk menghilangkan xenobiotik dan mikropolutan dari limbah pabrik pengolahan limbah atau WWTP. Saat memodelkan penyerapan dan metabolisme, organisme terpapar oleh kontaminan sekali atau secara teratur untuk memodelkan toksikologi akut. Namun, tanaman yang digunakan untuk fitoremediasi di WWTP mengalami paparan yang berkelanjutan dan kronis terhadap berbagai polutan, sehingga pendekatan analitis ini tidak mewakili skenario yang ada di dunia nyata. NTA sendiri mengatasi kekurangan ini dengan memberikan peneliti kemampuan untuk mendeteksi berbagai polutan tanpa perlu label fluorescent atau isotopik atau spesifik lainnya. HRMSI lebih memperkuat keunggulan ini dengan memberikan visualisasi distribusi spasial analit di tempat untuk memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang penyerapan, translokasi, dan juga metabolisme. Villet dan kawan-kawan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi topik ini topik ini dengan menerapkan HRMSI non-target pada S. alba dan juga P. nigra dekat WWTP sebagai alat fitoremediasi. Sebuah spektrometer massa MALDI FTICR Berker Solarix XR dioperasikan dengan kekuatan resolusi sekitar 120.000 pada bagian daun. Kelompok peneliti tersebut berhasil menunjukkan distribusi xenobiotik seperti telmisartan dan metabolit terkait dari salib alba dan juga zibrasidon pada P. nigra.
Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa kedua spesies dapat menyerap dan kemudian mengubah sinobiotik dari air limbah WWTP dan menunjukkan bahwa mereka cocok untuk fitoremediasi. Kekuatan resolusi tinggi dan sensitivitas luar biasa dari MALDI FTICR yang memungkinkan deteksi dan diferensiasi mikropolutan bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang besar dan sebuah prestasi yang tidak akan mungkin tanpa hadirnya HRMSI. Kemudian yang selanjutnya ada ginkgo biloba sebagai subjek penelitian. Ginkgo biloba sendiri merupakan pohon asli China yang menarik minat peneliti karena banyak kegunaan ilmiah dan juga konsumsinya. Terutama, pohon ini menghasilkan metabolit sekunder dengan aktivitas farmakologis dan mampu bertahan dari stres biotik dan abiotik di lingkungan yang tinggi. Informasi spasial kimia yang sangat penting dalam jaringan tumbuhan karena metabolisme tumbuhan ini tidak merata di antara sel-sel dan jenis jaringan yang berbeda. HRMSI sendiri dalam kasus ini dapat digunakan untuk NTA dinamis yang dapat memberikan informasi tentang lokalitas spasial. Lee dan juga kawan-kawan telah menggunakan spektrometer massa MALDI FTICR berdasarkan Solari X untuk menyelidiki distribusi metabolit sekunder dalam ginkgo biloba. Instrumen ini memberikan kekuatan resolusi yang sangat luar biasa, bahkan memungkinkan identifikasi positif dari dua flavonoid glikosida dalam jarak 0,021 Da satu sama lain. Para peneliti berhasil mengidentifikasi flavonoid dengan distribusi yang bervariasi di epidermis, asam gingolik, dan kardanol eksklusif di kavitas sekretori, dan juga sakarida, fosfolipida, dan juga klorofil di sel mesofil. Gambar-gambar dari studi ini memberikan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana ginkgo biloba mensintesis, mentransportasi, dan mengakumulasi metabolit yang dapat dieksplorasi ke peran fisiologis analit dan bagaimana perubahan profil metabolik dapat diukur karena stres lingkungan. Kemudian, konstituen limbah pabrik pengolahan air limbah atau WWTP. Pabrik pengolahan air limbah atau WWTP sendiri merupakan tempat di mana air limbah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, dan komersial akan diolah kembali sebelum dibuang ke lingkungan. Namun, meskipun telah melalui proses pengolahan, air limbah yang dihasilkan oleh WWTP sendiri masih mengandung berbagai zat kimia dan bahan pencemar yang berasal dari berbagai sumber. Beberapa konstituen umum dalam air limbah WWTP meliputi yang pertama ada farmasi dan juga produk perawatan pribadi atau personal care products. Produk-produk farmasi seperti obat-obatan dan produk perawatan pribadi seperti shampoo, sabun, dan produk kecantikan seringkali mencemari air limbah. Zat kimia dalam produk-produk ini dapat bertahan dalam lingkungan setelah digunakan dan kemudian masuk ke dalam sistem WWTP melalui air limbah rumah tangga. Kemudian yang kedua ada pestisida, herbisida, dan juga insektisida. Zat kimia tersebut digunakan dalam pertanian dan kegiatan pengendalian hama juga dapat mencemari air limbah. Sisa-sisa pestisida, herbisida, dan insektisida dari pertanian dan pemeliharaan tanaman dapat mencapai WWTP melalui aliran hujan dan sistem pembuangan limbah pertanian. Kemudian yang ketiga ada mikroplastik dan polimer sintetis. Mikroplastik atau partikel-partikel plastik kecil yang berasal dari bahan sintetis yang terurai. Berasal dari bahan-bahan sintetis yang tidak mudah terurai, juga merupakan konstituen umum dalam air limbah atau WWTP. Mikroplastik dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk produk-produk plastik yang tidak terurai dan limbah plastik yang terbuang secara tidak benar. Kehadiran konstituen di atas dalam air limbah WWTP memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa terperinci terhadap air limbah WWTP untuk menilai keberadaan, perilaku, dan dampak kontaminan tersebut dalam lingkungan. Metode analisis yang populer untuk mengevaluasi air limbah WWTP
yakni penggunaan spektrometri massa untuk menganalisis baik dalam studi yang berorientasi pada sasaran maupun non-sasaran. Analisis ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kontaminan dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk melindungi kesehatan serta kelestarian lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada HRMSI konstituen air limbah pabrik dalam pengolahan air limbah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, air limbah dari pabrik pengolahan limbah atau WWTP adalah kompleks karena mencakup berbagai matriks termasuk lumpur, cangkang plastik, bioreaktor yang bergerak, biofilm, komponen sistem pengolahan, dan organisme atau substrat non-hidup yang hadir dalam lingkungan pasca limbah. Oleh karena itu, sampel yang diperoleh dari WWTP sering mengarah pada proses persiapan sampel yang relatif rumit, di mana metode seperti ekstraksi fase padat, ekstraksi cair-cair, dan juga homogenasi digunakan untuk teknik analisis kuantitatif berikutnya. Namun, proses persiapan ini menyebabkan hilangnya informasi spasial yang hanya hadir dalam sampel secara utuh. Dengan demikian, dapat menghilangkan karakterisasi permukaan dan kedalaman bahan yang terlibat dalam WWTP. HRMSI sendiri dapat melakukan pemetaan spasial dalam berbagai jenis sampel yang terkait dengan WWTP. Dengan demikian, akan meningkatkan kepadatan dan juga jumlah data untuk penilaian kontaminasi lingkungan dan kesehatan manusia. High Resolution Mass Spectrometry Imaging atau HRMSI adalah sebuah teknik yang memungkinkan identifikasi dan visualisasi distribusi spasial senyawa kimia dalam sampel dengan resolusi tinggi. Dalam konsep WWTP, HRMSI memungkinkan untuk memetakan distribusi senyawa kimia dalam berbagai matriks yang ada, termasuk lumpur, substrat organik, dan struktur lainnya yang terlibat dalam proses pengolahan air limbah. Kemudian salah satu keuntungan utama dari HRMSI dalam analisis konstituen air limbah atau WWTP adalah kemampuannya untuk memetakan distribusi senyawa secara spasial tanpa kehilangan informasi struktural. Dengan kata lain, HRMSI memungkinkan untuk melihat di mana tempatnya senyawa-senyawa kimia terlokalisasi dalam sampel, baik itu di permukaan ataupun di dalam struktur kompleks seperti biofilm ataupun substrat organik. Hal ini sangat penting karena memungkinkan untuk memahami bagaimana senyawa-senyawa kimia berinteraksi dengan berbagai komponen dalam WWTP, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Selain itu, HRMSI juga memungkinkan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode analisis tradisional, karena memungkinkan untuk analisis yang lebih terperinci dan lebih terpusat. Dengan demikian, HRMSI dapat menjadi alat yang sangat membantu dalam memahami sumber pencemaran, jalur penyebarannya, dan potensi resiko kesehatan yang terkait dengan air limbah WWTP. Kemudian selanjutnya ada degradasi polikaprolakton diol atau PCLD di WWTP atau pembuangan air limbah. Polimer sendiri memiliki prevalensi tinggi dalam pencemaran lingkungan karena keberadaannya yang luas dalam produk-produk konsumen dan juga industri. Salah satu polimer yang telah banyak digunakan adalah polikaprolakton diol atau PCLD yang sering digunakan sebagai sumber karbon dalam pengolahan air limbah untuk bakteri denitrifikasi di pabrik pengolahan air limbah atau WWTP. Namun, informasi tentang perilaku PCLD setelah masuk ke dalam lingkungan WWTP dan potensi biodegradabilitasnya masih belum banyak diketahui. Penelitian oleh Rivas dan rekan-rekan bertujuan untuk menginvestigasi proses degradasi PCLD dan distribusi spasial produk degradasinya di lingkungan pembuangan air limbah. Mereka menggunakan teknik High Resolution Mass Spectrometry Imaging atau HRMSI untuk memetakan distribusi spasial
produk degradasi PCLD di permukaan sampel yang terpapar bakteri aerob dan juga denitrifikasi. Hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa HRMSI memungkinkan identifikasi dan juga pemetaan pembukaan sampel. Proses degradasi yang berbeda dapat diamati, termasuk hidrolisis ester dan juga siklisasi oligomer polikaprolakton. Selain itu, perbedaan dalam kondisi lingkungan aerob dan denitrifikasi juga mempengaruhi pola degradasi dan distribusi produk degradasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan di dalam WWTP atau tempat pembuangan air limbah memiliki dampak signifikan pada biodegradabilitas PCLD dan menyatakan bahwa HRMSI merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami proses tersebut dengan lebih baik. Kemudian, penelitian tentang biofilm dalam menghilangkan farmasi serta polutan organik dalam WWTP. Air limbah dari WWTP atau tempat pembuangan air limbah mengandung berbagai jenis kontaminan, termasuk senyawa farmasi dan polutan organik lainnya. Biofilm yang tumbuh di dalam WWTP dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menghilangkan kontaminan-kontaminan ini melalui proses biodegradasi. Namun, biofilm juga dapat melepaskan metabolit yang mungkin lebih toksik daripada senyawa aslinya, sehingga dapat memperburuk kualitas air limbah yang sedang diproses. Studi yang dilakukan oleh Burzio dan rekan-rekannya bertujuan untuk memahami peran biofilm dalam menghilangkan senyawa farmasi dan polutan organik lainnya dari air limbah WWTP atau air limbah yang terdapat pada tempat pembuangan air limbah. Mereka menggunakan teknik HRMSI atau high resolution mass spectroscopy imaging untuk mengidentifikasi dan memetakan distribusi spasial senyawa farmasi dan metabolitnya di dalam biofilm yang tumbuh di permukaan substrat sintetis yang terpapar air limbah yang telah dicampur dengan polutan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa HRMSI sendiri memungkinkan identifikasi dan pemetaan distribusi spasial senyawa farmasi dan metabolitnya dalam biofilm. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme penyerapan, transportasi, dan penghilangan senyawa farmasi dan polutan organik lainnya oleh biofilm dalam WWTP. Dengan demikian, HRMSI dapat digunakan sebagai alat yang berguna dalam memahami interaksi kompleks antara biofilm dan juga kontaminan dalam lingkungan WWTP atau tempat pembuangan air limbah. Selanjutnya, per and polyfluorinated alkyl substance atau PFIS merupakan kelas kontaminan lingkungan yang sangat kompleks dan telah menjadi fokus utama dalam penelitian lingkungan dan juga kesehatan manusia. Mereka merupakan senyawa-senyawa organik sintesis yang memiliki rantai karbon alifatik dengan ikatan fluorin yang sangat kuat. Kekuatan ikatan ini dapat memberikan sifat-sifat unik pada PFIS, termasuk stabilitas kimia yang tinggi, ketahanan terhadap panas, serta sifat-sifat hidrofobik serta oleofobik yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri, termasuk pembuatan peralatan anti lengket, penghilang noda, dan bahan kimia yang digunakan untuk memadamkan api. Kemudian paparan PFIS kepada lingkungan terutama terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama adalah melalui pembuangan limbah industri dan rumah tangga, serta melalui penggunaan produk konsumen yang mengandung PFIS. Limbah industri dan rumah tangga seringkali mengandung PFIS karena senyawa ini banyak digunakan dalam berbagai proses manufaktur dan produk-produk sehari-hari seperti pakaian tahan air, peralatan masak anti lengket, dan bahan kimia pemadam kebakaran. Selain itu, PFIS juga dapat terlepas ke lingkungan melalui pencucian dan pemakaian produk-produk yang mengandung PFIS serta melalui limbah dari fasilitas pemrosesan air limbah seperti yang terdapat pada WWTP atau tempat pembuangan air limbah.
Masalah utama dengan PFIS ini adalah kemampuannya untuk bertahan lama di lingkungan dalam tubuh organisme yang hidup. Senyawa-senyawa ini tidak mudah terurai dan dapat mengakumulasi kan dalam lingkungan dan rantai makanan. Karena itu, paparan PFIS jangka panjang dapat memiliki dampak kesehatan yang serius bagi manusia dan juga hewan, termasuk risiko kanker, kerusakan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan perkembangan. Karena kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan kesehatan manusia, penelitian tentang PFIS telah menjadi prioritas utama dalam ilmu lingkungan. Studi-studi ini mencakup identifikasi sumber-sumber paparan, pemahaman tentang distribusi dan transportasi di lingkungan, serta upaya-upaya untuk mengurangi paparan dan memperbaiki metode deteksi pengukuran. Teknik-teknik analisis tingkat tinggi seperti High Resolution Mass Spectrometry atau HRMS dan Massa Spectrometry Imaging atau MSE telah menjadi alat yang penting dalam upaya-upaya ini. Hal ini memungkinkan untuk identifikasi dan karakterisasi PFIS dengan lebih akurat dan memberikan wawasan tentang distribusi spasial senyawa-senyawa tersebut dalam sampel lingkungan. Saat ini, kromatografi cair massa spektrometri atau LC-MS merupakan standar yang digunakan untuk analis PFIS. Penerapan LC-MS sendiri telah ditingkatkan dengan penggunaan spektrometri massa tandem yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi beberapa isomer PFIS karena pola fragmentasi serta karakteristiknya. Namun, PFIS sendiri digunakan sebagai lapisan dalam instrumen HPLC standar karena sifatnya yang inert. Meskipun ini memungkinkan instrumen tersebut sangat baik digunakan untuk analisis berbagai senyawa, PFIS dapat masuk ke dalam sampel dan mengganggu analisis PFIS. Modifikasi sendiri dapat dilakukan pada instrumen HPLC, misalnya terdapat pada pipa baja yang tahan karat. Tetapi ini memerlukan biaya yang sangat mahal dan memakan banyak waktu. HRMSI sendiri adalah sebuah teknik analisis yang sangat kuat untuk mengurangi kebutuhan akan persiapan sampel yang rumit serta dapat meningkatkan pengenalan PFIS tambahan. Selain itu, HRMSI sendiri memberikan keuntungan dalam memvisualisasikan distribusi spasial PFIS dalam sampel. Fungsi ini memungkinkan penilaian tentang bagaimana PFIS berperilaku secara in vivo atau selama transport dalam sistem. Kemampuan HRMSI untuk menilai distribusi spasial dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi senyawa PFAS yang serupa secara struktural, memberikan wawasan tentang penyerapan, transportasi, dan perilaku PFAS dalam substrat yang terkontaminasi. Studi kasus tersebut membahas penggunaan teknologi High Resolution Mass Spectroimaging atau HRMSI dalam memahami distribusi dan perilaku PERT serta polyfluorinated alkyl substance atau PFIS dalam lingkungan serta dampaknya terhadap organisme hidup. Fu dan kawan-kawan telah mengevaluasi bahwa distribusi vertikal PFOS dan perfluorohexanyl sulfonat atau PFHX dalam inti beton yang diperoleh dari lokasi pelatihan pemadam kebakaran di Australia menggunakan DESI-MSI. Mereka menggunakan massa spektrometer Waters MRT yang dilengkapi dengan sumber DESI-XAS dengan resolving power antara 145K hingga 158K. Melalui HRMSI, studi ini berhasil mengidentifikasi PFOS dan juga PFHXS dalam matriks beton dengan tingkat selektivitas yang sangat tinggi. Hasilnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan transportasi PFAS yang masuk ke dalam lingkungan melalui paparan tropikal. Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chen dan juga kawan-kawan telah memvisualisasikan distribusi PFOS dan lipid dalam ginjal tikus menggunakan APMALD MSI. Mereka menggunakan mass spectrometer thermo-coexative hybrid quadruple orbit trap dengan resolusi tinggi dan kemampuan tandem mass spectrometry.
Melalui HRMSI, studi ini mengungkapkan perubahan dalam konten dan distribusi lipid dalam ginjal tikus yang terpapar PFOS. Temuannya sendiri sangat konsisten dengan penemuannya di penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa paparan PFOS sangat dapat menyebabkan efek nefrotoksik, meningkatkan apoptosis, dan penyakit ginjal kronis. Resolusi dan resolusi tinggi yang diberikan oleh instrumen ini memungkinkan wawasan yang lebih besar tentang mekanisme biologis PFOS. Kemudian yang terakhir ada penelitian dilakukan oleh Huang dan juga kawan-kawan yang telah mengeksplorasi penggunaan berbagai tanaman rawa untuk menghilangkan PFAS dari air limbah menggunakan DESI MSI. Mereka menggunakan mass spectrometer water SIFO atau G2XAS dengan mengolah data dengan perangkat lunak high definition imaging atau HDI dari waters. HRMSI sendiri menyediakan visualisasi penyerapan PFAS ke permukaan akar dan translokasi radial pada tanaman rawa. Informasi ini memberikan pemahaman yang lebih besar lagi tentang jalur penyerapan PFOS dan juga PFOA dalam tanaman rawa sebagai alat fitoremediasi untuk menghilangkan toksin dari air limbah. Studi kasus tersebut menyoroti peran penting HRMSI dalam memahami distribusi, perilaku, dan juga interaksi PFAS dalam lingkungan dan organisme hidup yang penting untuk mengembangkan strategi mitigasi dan pelindungan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya untuk HRMSI sendiri terus mengalami kemajuan yang memungkinkan pencitraan dengan kemampuan yang lebih luas lagi. Banyak dari kemajuan ini seperti spektrometri ion mobilitas atau IMS belum sepenuhnya direalisasikan untuk HRMSI secara umum, bahkan kurang untuk sampel lingkungan. IMS sendiri menawarkan analisis yang lebih cepat dan persiapan sampel yang lebih sedikit sambil memberikan pemisahan analit. Eke Love dan juga kawan-kawan telah mendemonstrasikan ini menggunakan instrumen spektrometri massa desorpsi laser elektrospray dengan bantuan matriks inframerah custom yang terintegrasi dengan IMS, IR, MALDESI, IM dan juga MS yang dibangun dari spektrometer massa quadruple time of flight atau IMQTOF S Echelon 6560. Pengembangan teknik ini baru dan sebagian besar merupakan bukti konsep bahwa IMS yang dipasangkan dengan API termasuk dapat memberikan analisis yang lebih akurat sambil meningkatkan sensitivitas dan juga selektivitasnya. Sebagai hasilnya, berbagai analit molekul kecil polar, lipid, karbohidrat, dan juga protein dalam berbagai sampel seperti hati tikus, Coca-Cola, serta daun egg yang terpapar kontaminan telah diperiksa. Meskipun tidak semua jenis sampel relevan secara lingkungan, teknik ini dapat diekstrapolasi ke hampir semua jenis sampel. Dilaporkan bahwa semua senyawa yang diidentifikasi melalui IMS juga dapat diidentifikasi secara orbit trap, yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki selektivitas yang memadai dengan persiapan sampel minimal. Instrumen ini dapat memberikan keuntungan tambahan dengan dapat melakukan analisa yang melebihi rentan dinamis sistem berbasis penangkapan dengan mendeteksi protein kecil dan juga metabolit yang melimpah dalam daun egg. Penggunaan IMS dan juga API dalam studi ini mendukung penggunaan inovasi instrumental untuk aplikasi lingkungan guna meningkatkan selektivitas dan meningkatkan throughput. Dalam beberapa tahun mendatang, diharapkan bahwa IMS sendiri akan terus digunakan untuk meningkatkan HRMSI, selain digunakan untuk memodifikasi suatu temuan yang belum ditemukan. Nah, kemudian dari jurnal yang telah saya presentasikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa penyisipan spektrometri massa beresolusi tinggi atau HRMSI
telah muncul sebagai teknik yang sangat kuat dalam ilmu lingkungan selama beberapa dekade terakhir. Dalam signifikasinya semakin terlihat seperti yang diilustrasikan oleh studi kasus yang disajikan tadi, HRMSI menawarkan pendekatan yang lebih unik dan kreatif dalam ilmu lingkungan dan memungkinkan para peneliti untuk lebih mendalami pertanyaan yang memerlukan dataset 2 dimensi yang lebih rinci untuk pemahaman komprehensif yang mungkin tidak bisa diberikan oleh teknik tradisional. Salah satu aplikasi dari HRMSI sendiri dalam dunia analisis non-target atau NTL lingkungan, terutama dalam studi metabolomika, melalui HRMSI, para peneliti telah dapat memvisualisasikan distribusi metabolit dalam berbagai organisme seperti yang tertera pada contoh tadi atau pada studi kasus tadi seperti Salix alba, kemudian Populus nigra, dan juga Ginkgo biloba. Kemampuan ini memberikan wawasan tentang proses metabolisme dalam lingkungan organisme ini dan respons mereka terhadap rangsangan lingkungan. Selain itu, HRMSI juga seperti yang telah disebutkan tadi memainkan peran yang penting dalam menilai komposisi air buangan dari instalasi pengolahan air limbah atau WPTP, terutama dalam mengidentifikasi polimer sintesis dan mengevaluasi efisiensi penghilangan toksin oleh biofilm. Wawasan ini sangat penting dalam memahami perilaku dan juga transportasi kontaminan dalam ekosistem akuatik. Kemudian yang selanjutnya, efek toksikologi dari senyawa alkylper atau polifluoronasi atau PFIS merupakan bagian lain di mana HRMSI yang digunakan ini memiliki kelebihan. Hal ini memungkinkan untuk para peneliti dapat menilai kontaminasi PFIS dalam sampel yang beragam dan kompleks seperti beton, organ mamalia, dan juga tanaman. Dengan memvisualisasikan distribusi spasial PFIS dan interaksi mereka dengan matriks biologi, HRMSI berkontribusi pada pemahaman yang lebih tentang implikasi lingkungan dan kesehatan dari senyawa ini. Meskipun hal tersebut menjadi pencapaian sangat luar biasa yang ditampilkan oleh studi kasus tadi, mereka hanya mewakili sebagian kecil dari potensi HRMSI itu sendiri. Permintaan akan informasi spasial akan terus mendorong HRMSI untuk lebih berkembang dalam ilmu lingkungan, terutama ketika para peneliti menghadapi pernyataan yang semakin kompleks dan menjelajahi bidang indisipliner seperti biologi seluler dan juga molekuler, biokimia, serta ilmu permukaan. HRMSI sendiri akan lebih meningkatkan analisis lingkungan dengan melengkapi teknik yang berpusat pada omics seperti metabolomika, lipodomika, dan proteomika. Teknik-teknik ini memberikan wawasan berharga tentang dampak paparan non-target terhadap kontaminan lingkungan pada tingkat molekuler. Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, termasuk spektrometri mobilitas ion atau IMS, HRMSI dapat menjadi semakin kuat. IMS sendiri memungkinkan pembedaan isomer struktural dan kontaminan lingkungan dan memberikan informasi berharga tentang distribusi spasial mereka baik dalam bentuk lingkungan biotik maupun abiotik. Sebagai kesimpulan dari jurnal yang saya bahas pada kesempatan kali ini, HRMSI telah membawa ilmuwan ke dalam era baru analisis spasial non-target dalam skala mikron, serta merevolusi pemahaman kita tentang proses lingkungan dan juga perilaku terhadap suatu kontaminan itu sendiri.